Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel YouTube ini. Saya sangat senang boleh menjumpai lagi Bapak Ibu saudara-saudara. Semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini saya rindu untuk men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Gemim di minggu yang berjalan dari tanggal 13 Maret sampai 19 Maret 2022, yaitu dalam kitab Sakaria pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau masih memberikan kami kehidupan untuk menjalani anugerah hidup ini. Dan kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Engkau memberkati kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bagian ini, Sakaria 12 ayat 1 sampai 14. Di sana ada dua perikop, yaitu pembebasan dan pembaharuan Yerusalem serta ratapan atas dia yang tertikam. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap seperti kaum keluarga tersendiri. Kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah aktivitas dan kepadatan pelayanan saya sebagai pendeta jemaat di Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Saya bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video rekaman ini. Semoga ini memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Saudara-saudara, kitab Sakaria yang kita baca saat ini, mendengar nama Sakaria, kalau kita baca Alkitab, ada begitu banyak nama Sakaria yang disebutkan dalam Alkitab. Namun Sakaria yang dimaksud di sini, yaitu dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan Sakaria bin Berekia bin Ido. Artinya apa?
Sakaria yang dimaksud ini adalah Sakaria dari anak Berekia, cucu dari Imam Ido. Ido ini adalah seorang imam yang pulang kembali dari Babel bersama dengan Serubabel dan Yesua. Itu dalam Nehemia pasal 12. Dan hal ini menunjukkan bahwa Sakaria adalah keturunan imam. Dengan demikian Sakaria adalah seorang imam. Bahkan dia yang mengganti ayahnya sebagai kepala keluarga imam. Sebab dispekulasi bahwa Berekia meninggal pada usia yang masih muda. Dan Sakaria dibesarkan oleh kakeknya sehingga lebih dikenal namanya Sakaria bin Ido. Saudara-saudara, Sakaria memang memegang jabatan sebagai imam karena dia adalah keturunan imam. Namun dia juga dipilih Tuhan menjadi seorang nabi. Nabi kita tahu bersama adalah penyambung lidah Allah. Pelayanan Sakaria sebagai nabi dimulai pada tahun yang sama ketika Hagai pun bernubuat, yaitu pada tahun 520 sebelum Masehi. Tahun ini menunjuk pada tahun kedua zaman Raja Darius, yaitu Raja Media Persia. Sehingga Sakaria ini sesaman dengan Nabi Hagai, tapi mungkin dia lebih muda dari Hagai. Sehingga disebutkan bahwa Sakaria memulai pelayanannya sebagai nabi ketika dia masih muda. Saudara-saudara, berita Sakaria itu ditujukan kepada sisa bangsa Yahudi yang kembali dari pembuangan ke Yerusalem yang berjumlah sekitar 50.000 orang atau lebih. Mereka harus membangun kembali Yerusalem. Mereka ada pada situasi telah pulang dari pembuangan, tapi mereka tidak sepenuhnya bebas. Mereka ada pada situasi merindukan keadilan dan kedamaian. Bahkan mereka ada pada situasi merindukan seorang raja di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga Sakaria sebagai nabi Tuhan terus membimbing mereka untuk meneguhkan iman mereka bahwa Tuhan tetap menjaga dan melindungi umatnya. Sehingga dalam pasal 12 ayat 1-9 ini dapat kita lihat bersama bagaimana Tuhan melindungi Yerusalem. Dikatakan bahwa aku membuat Yerusalem menjadi pasu. Pasu ini bicara apa? Ini bicara simbol piala atau cawan, saudara-saudara, yang akan menyebabkan segala bangsa menjadi pening. Pening ini apa? Menjadi pusing. Ya, ini cara Allah melindungi mereka. Aku akan membuat Yerusalem menjadi batu, dan siapa yang mengangkatnya pasti luka parah. Luar biasa, saudara-saudara. Bahkan Tuhan mengatakan akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi. Anglo ini bicara apa? Ini tungku pembakaran secara terbuka di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Sehingga kalau dia terbakar, odoh, memang habis saudara-saudara itu bangsa-bangsa di sekeliling. Di sini mau mengatakan bahwa Tuhan yang melindungi penduduk Yerusalem. Tuhan sendiri yang akan berperang melawan musuh-musuh yang akan mengepung Yerusalem. Tuhan akan menggenapi janjinya bahwa dia akan memulihkan keadaan Yerusalem. Dia akan membaharui umatnya pasca pembuangan. Sehingga kitab Sakaria ini sangat penting. Karena di sini mau memberitakan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Dia tidak akan meninggalkan bangsa Israel. Dia tidak akan meninggalkan Yerusalem, namun dia akan melindungi, memulihkan, membaharui kehidupan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga pun di ayat 10 dikatakan, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud, atas penduduk Yerusalem, dan seterusnya. Saudara-saudara, roh pengasihan ini menyadarkan mereka akan besarnya anugerah Tuhan. Roh permohonan menyadarkan mereka akan besarnya kebutuhan pengampunan dosa yang mereka butuhkan. Sehingga saudara-saudara, kesadaran akan anugerah Tuhan serta pengampunan dosa itu akan membawa mereka kepada pertobatan yang sejati.
Dalam anugerah dan pertobatan itulah dikatakan Sakaria, mereka memandang kepada dia yang telah mereka tikam itu oleh karena besarnya dosa mereka. Meratapi dia seperti orang meratapi kematian anak tunggal, dan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Di sini saudara, kita melihat bahwa kita harus memahami bahwa kitab Sakaria ini berisi sastra apokaliptik, sehingga berita ini menunjuk pada Yesus Kristus yang mereka tikam. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 19 ayat 37. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembebasan dan pemulihan penuh atas umat, pembaharuan atas umat harus diawali dengan ratapan yang membawa mereka pada kesadaran akan anugerah dan pertobatan sejati. Karena orang tahu bersama ini orang Israel, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kendatipun mereka ada dalam pembuangan selama 70 tahun, mereka kembali. Mereka harus membangun kembali Yerusalem. Mereka dalam rintihan, mereka dalam keadaan merindukan kedamaian, merindukan seorang pemimpin, seorang raja. Namun dalam pembebasan dan pemulihan penuh atas umat Israel harus diawali dengan ratapan yang akan membawa mereka pada kesadaran akan anugerah dan pertobatan mereka. Makanya di ayat 11 disebutkan pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Saudara, ratapan atas Hadad Rimon acuan historisnya adalah pada pembunuhan oleh Firaun Neko terhadap Raja Saleh dari Yehuda, yakni Raja Yosia. Ratapan Israel terhadap kematian Yosia menjadi sebuah kebiasaan yang berlangsung sangat lama. Ya, sehingga ini pun disebutkan di ayat 11. Mereka harus meratap seperti ratapan yang biasa mereka lakukan ketika Raja Yosia ini mati dalam peperangan. Sehingga kebiasaan ini mengingat akan Raja Yosia. Namun dalam keadaan ini Tuhan menegur mereka, saudara-saudara, agar mereka kembali pada objek ratapan yang sesungguhnya, yang seharusnya mereka lakukan, yaitu menunjuk pada Mesias yang di ayat tadi disebutkan. Mereka akan memandang kepada dia yang mereka tikam. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kebiasaan yang telah berlangsung ratusan tahun lamanya itu tidak boleh membuat mereka salah menaruh pengharapan akan pemulihan keadaan mereka. Mereka harus meratapi kematian Mesias yang akan menebus dosa-dosa umat. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema yang diangkat meratapi tanda pertobatan. Meratapi di sini menunjuk pada penghayatan akan sengsara Yesus Kristus. Sehingga tadi saya katakan dalam kitab Sakaria ini di bagian yang kedua ini, saudara-saudara, dari pasal 9 ini bicara tentang nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Ini menunjuk pada apokaliptik, ya, menunjuk pada akhir zaman. Ini menunjuk pada kedatangan Mesias, kedatangan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat harus meratapi akan pengorbanan, kesengsaraan yang terjadi kepada Mesias. Mesias ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Sehingga pun dalam penghayatan minggu-minggu sengsara ini, saudara-saudara, kita harus menghayati, kita harus merenung, kita harus memaknai akan karya penyelamatan Tuhan. Kita harus menghayati akan karya penebusan dosa yang dikerjakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan telah mengerjakan karya penyelamatan, tapi kita masih hidup dalam dosa.
Kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Berbicara pertobatan dalam bahasa Yunani disebutkan metanoia. Artinya apa? Berbalik dari cara hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Berbalik arah. Kalau tong salah jalan babale, saudara-saudara. Saya selalu mengatakan bahwa kalau jalan yang kita tempuh itu salah, sekalipun kita sudah jauh berjalan, tidak ada jalan lain selain berbalik. Balik ulang, temukan jalan yang benar. Itulah pertobatan Bapak Ibu saudara-saudara. Berbalik dari cara hidup yang tidak benar, kita kembali kepada Tuhan. Sehingga hari ini firman Tuhan menggiring kita untuk memiliki kesadaran bahwa karya selamat yang dikerjakan Tuhan itu bagi kita hanya sebuah anugerah. Itu yang disebutkan dalam ayat 10. Aku mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan. Ini menunjuk pada anugerah yang dikerjakan Tuhan, yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Sehingga kita bermohon mendapatkan pengampunan. Kita harus hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya kita malu kalau kita masih hidup dalam dosa. Malu bos. Kalau masih jaga bikin kelakuan-kelakuan besai, kelakuan-kelakuan busuh. Maka dan orang sudah dah malu saudara-saudara. Biar orang tahu orang dah bikin dosa, ya kadang orang sudah malu. Atau mungkin orang lain tidak tahu apa yang kita perbuat saudara-saudara. Tapi ingat, Tuhan dah lihat apa yang orang baking Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan kesalahan, pelanggaran, kita melakukan dosa, ada Tuhan yang jalia. Sehingga kita harus malu. Bukan cuma malu, kita harus sadar, kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Kita harus meratapi pengorbanan Yesus di minggu-minggu sengsara ini dengan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mar kadang kok saudara-saudara, dosa kadang membuat kita nyaman. Iyo toh, ya, nyaman chatting dengan suami orang, ya, nyaman jalan dengan istri orang. Aduh, kita kok so nyaman, ya. Bahaya Bapak Ibu Saudara kalau orang so rasa nyaman. Bahaya bos, ya. Bahaya kalau kita ada di zona nyaman. Ya, nyaman ada di zona dosa. Kita ada di zona nyaman bikin dosa. Kalau bicara dosa ini sesuatu yang nikmat. Makanya banyak orang bahugel itu setengah mati tak lepas. Karena apa? Nikmat saudara-saudara. Enak. Sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang nyaman itu, ya, dosa saudara-saudara. Sehingga dosa itu memang nikmat, tapi membawa sengsara. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen pengikut Kristus, seharusnya kita menjadi corong memberitakan pertobatan. Bukan kita menjadi corong hidup dalam dosa saudara-saudara. Kita harus menjadi corong kebenaran, memberitakan kebenaran, memberitakan pertobatan, memberitakan anugerah Tuhan, memberitakan pengampunan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau mau jadi corong memberitakan pertobatan, memberitakan anugerah Tuhan, kita harus hidup dalam anugerah Tuhan. Kita harus hidup dalam pertobatan saudara-saudara. Kadang kita terlalu sombong sehingga merasa tidak perlu meratap di minggu sengsara ini. Kadang kita terlalu angkuh sehingga merasa diri tidak perlu menghayati penghayatan minggu-minggu sengsara ini. Mar kalau ada pergumulan baru datang cari petuhan, ya. Mar kalau nyandak napa sana berpesta pora saudara-saudara, ya. Kok ada ingat Tuhan. Tidak pernah meratap, tidak pernah menyesal akan dosa yang dilakukan. Bahkan senang dia hidup dalam dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita meratapi diri kita.
memandang pada Dia yang tertikam, kepada Tuhan yang seharusnya orang disalib bukan Tuhan, tapi Tuhan menggantikan kita disalib hanya karena untuk menebus dosa-dosa kita. Nyak malu orang hidup terus dalam dosa, sehingga kita butuh pertobatan, saudara-saudara. Sekalipun pertobatan dalam proses, tapi kita harus berproses untuk bertobat di hadapan Tuhan. Berbalik dari cara hidup yang lama, dari cara hidup yang tidak benar. Kita harus hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, tahu itu orang Eskimo, ya. Orang Eskimo ini ya, mereka hidup di kutub utara, di tanpa es, saudara-saudara ya. Musuh mereka adalah serigala, binatang buas. Sehingga orang Eskimo ini harus memiliki cara untuk melawan ini binatang buas ini, serigala. Sehingga saudara, cara mereka adalah mereka mengambil pisau, ya, pisau yang sangat tajam. Pisau yang tajam ini diambil mereka dan dorang taruh darah, dorang rendam dengan darah sampai akhirnya pisau ini, darah itu membeku bersama-sama dengan pisau tersebut. Ini serigala binatang buas ini waktu cium darah pasti dong berdekat, saudara-saudara. Ini cara mereka melawan binatang buas. Sehingga waktu binatang buas ini, serigala ini mencium bau darah, mereka ke sana, ya. Kok apa yang dong baking, ya? Waktu melihat darah, mencium darah, mereka menjilati darah itu. Sampai karena dong pe lidah so dingin, dong so hayal ada jilat-jilat itu darah, saudara-saudara. Sampai tidak sadar darah itu so habis, dorang ada jilat, tinggal dorang ada jilat itu pisau. Pisau yang tajam itu, sehingga membuat lidah mereka luka. Pada akhirnya mereka menjilat darah mereka sendiri, dan pada akhirnya binatang buas ini mati. Saudara yang diberkati Tuhan, dari ilustrasi ini apa yang saya mau katakan? Ya, kadang bertobat itu susah karena kita selalu berhadapan dengan sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang setengah mati mau lepas karena sedap. Ya, karena nikmat. Padahal tadi yang saya katakan bahwa dosa itu memang nikmat, tetapi membawa sengsara dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, kita butuh pertobatan. Kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Jangan sampai dosa sementara merusak hidup kita, bahkan membuat kita binasa. Seperti cerita tadi, ya. Seperti cerita serigala itu, dia menjilat, ya, sampai pada akhirnya rasa sedap, enak, ya. Padahal dia telah merusak dirinya sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan terus hidup dalam dosa. Sadar, minta pengasihan, minta pengampunan dari Tuhan. Karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita cuma-cuma. Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Masihkah kita mau hidup dalam dosa di hadapan Tuhan? Di minggu sengsara ini mau mengajak kita, firman ini menggiring kita untuk supaya kita bertobat, hidup dalam pertobatan. Kalau so bertobat, jangan ulang, saudara-saudara, ya. Biar senantiasa firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam pertobatan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam penghayatan minggu sengsara ini, biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Firlan Lahiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, tulis komen-komen positif, dan juga membagikan video ini sebanyak mungkin sehingga ada banyak orang yang diberkati. Amin saudara-saudara. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.